A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Allahumma salli wa sallim ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Para pejuang kebaikan yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, pada episode sebelumnya kita telah banyak mengambil pelajaran mahal dari kisah keajaiban dari selawat. Dan pada kesempatan kali ini kita kembali bercerita cerita yang sangat luar biasa yang ditulis oleh Syekh Abu Umar Yusuf di dalam kitabnya Al-Isti'ab fi Ma'rifatil Ashab. Beliau bercerita ada seorang laki-laki kafir di zaman Rasulullah SAW yang suka membuat onar, masalah, bikin kesal para sahabat, bahkan dia telah banyak membunuh para sahabat kaum muslimin. Ya, hingga para sahabat ingin membalas kejahatan atau keburukan dari laki-laki kafir ini yang bernama Sumamah bin Itsal dari kabilah Al-Yamamah. Suatu hari, Sumamah bin Itsal ini mempersiapkan diri persenjataan untuk pergi ke Madinah membunuh Rasulullah SAW. Singkat cerita, Sumamah berangkat ke Madinah dan atas izin Allah, Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu memperhatikan gerak-gerik dari Sumamah ketika masuk di Madinah. Umar langsung menangkap Sumamah dan bertanya kepada Sumamah, apa yang membuat engkau datang ke Madinah? Bukankah engkau telah banyak membunuh sahabat-sahabat kami? Kemudian Sumamah dengan terus terang berani mengatakan, sesungguhnya saya ke Madinah hanya ingin membunuh Muhammad. Umar lalu marah, kemudian memberangus, mengambil persenjataan Sumamah dan membawa ia ke masjid, diikat tangannya di masjid. Kemudian Umar langsung segera menyampaikan berita ini kepada Rasulullah SAW. Apa yang terjadi, teman-teman? Rasulullah SAW ketika mendengar berita ini segera pergi ke tempat Sumamah, dan setibanya di tempat Sumamah, Rasulullah SAW memperhatikan wajah Sumamah. Kemudian tiba-tiba Rasulullah SAW mengatakan, wahai para sahabat, tolong, siapakah di antara kalian yang sudah memberikan dia makan? Adakah di antara kalian yang sudah memberikan makan? Kata Rasulullah SAW. Para sahabat heran dengan pertanyaan Rasulullah SAW. Sampai Umar mengatakan, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita memberikan makan kepada orang yang datang ke sini ingin membunuhmu? Dan dia telah banyak membunuh sahabat-sahabat kami. Rasulullah SAW terdiam, tidak menjawab, tidak membalas komentar dari Umar bin Khattab. Kemudian Rasulullah SAW beranjak pulang, pergi ke rumahnya, dan setibanya di rumah, Rasulullah SAW meminta kepada istrinya untuk mempersiapkan makanan. Ya, kemudian dibawa oleh Rasulullah SAW, diberikan kepada Sumamah. Sumamah memakan semua makanan itu, habis dilahap sama beliau. Selesai makan, Rasulullah SAW mendekat kepada Sumamah. Kemudian Rasulullah SAW membujuk Sumamah agar masuk Islam. Ya Sumamah, qul la ilaha illallah. Wahai Sumamah, katakanlah la ilaha illallah. Tetapi Sumamah menjawab, aku tidak akan mengatakan itu. Silahkan jika engkau ingin membunuhku, bunuh saja aku. Bukankah aku telah banyak membunuh para sahabatmu? Tetapi jika engkau ingin aku membayar tebusan, aku akan siap membayar tebusan seberapapun yang engkau mau ya Muhammad, kata Sumamah. Rasulullah SAW terdiam sejenak. Beberapa menit kemudian Rasulullah SAW merayu, membujuk Sumamah lagi agar dia masuk Islam. Ya Sumamah, qul la ilaha illallah. Wahai Sumamah, masuk Islamlah. Sumamah memberikan jawaban yang sama. Aku tidak akan mengatakan itu. Silakan bunuh saja aku. Bukankah aku telah banyak membunuh para sahabatmu? Dan jika engkau mau, aku mampu membayar tebusan seberapapun yang engkau mau ya Rasulullah, ya Muhammad, kata Sumamah. Para sahabat yang hadir menyaksikan ya kejadian itu marah, kesal. Bahkan Umar ya sudah bersiap-siap menunggu instruksi dari Rasulullah SAW untuk memenggal leher Sumamah. Akan tetapi di saat para sahabat marah, tiba-tiba Rasulullah SAW memberikan keputusan di mana keputusan itu tidak diterima oleh logika para sahabat. Rasulullah SAW mengatakan, tolong bebaskan Sumamah. Para sahabat sangat berat hati menerima keputusan tersebut. Tak terkecuali Umar bin Khattab mengatakan kepada Rasulullah, ya Rasulullah, bagaimana mungkin kita bisa membebaskan orang yang telah banyak membunuh para sahabat kami? Dia kesini ingin membunuhmu dan dia tidak mau masuk Islam. Rasulullah SAW tidak membalas komentar dari Umar bin Khattab. Kemudian Sumamah berdiri, beranjak pergi atau pulang ke rumahnya. Apa yang menarik dari kisah ini, teman-teman? Luar biasanya adalah
ketika Sumamah berdiri kemudian beranjak pulang, tidak jauh jaraknya dari masjid, kemudian Sumamah berbalik arah, ya, mendekat kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah SAW. Sumamah kemudian akhirnya masuk Islam. Rasulullah SAW terharu, penasaran, ya, bertanya kepada Sumamah, ya Sumamah, kenapa engkau tidak mengatakan itu dari tadi? Kenapa engkau mengatakan itu baru sekarang? Sumamah dengan tulus menjawab, dengan cerdas menjawab, ya Rasulullah, aku khawatir jika itu aku ucapkan dari tadi, maka orang-orang akan mengira bahwa aku masuk Islam karena makanan yang telah engkau berikan. Karena aku takut terhadap pedangnya Umar bin Khattab, atau karena rayuanmu. Ketahuilah ya Muhammad Rasulullah, sesungguhnya aku masuk Islam hanya karena ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa pelajaran mahal yang bisa kita ambil dari kisah ini? Yang pertama adalah kita ambil pelajaran betapa Rasulullah SAW mudah memaafkan kepada orang-orang yang membuat dia marah, jengkel, atau yang telah menzoliminya. Ya, maka kita sepatutnya jadilah pribadi yang mudah memaafkan kepada orang-orang yang telah banyak berbuat salah kepada kita atau membuat kita marah atau jengkel. Dan yang kedua adalah bagaimana pentingnya kita mengajak kebaikan atau dakwah lewat keteladanan. Rasulullah SAW tidak banyak berbicara, tetapi Rasulullah SAW memberikan keteladanan yang positif. Dan yang ketiga, betapa pentingnya kita paham bahwa kita tidak ada hak untuk mengubah hati seseorang, karena sesungguhnya hidayah datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita hanya bisa berikhtiar, berjuang untuk mengajak ke dalam kebaikan. Terima kasih teman-teman sudah menonton video ini, dan insya Allah pada episode selanjutnya kita akan kembali bercerita tentang ada seorang sahabat Nabi Muhammad SAW. Ketika sakaratul maut, beliau menyebutkan 3 kalimat, di mana 3 kalimat ini tidak ada yang paham arti dan maknanya kecuali Rasulullah SAW. Seperti apa kisahnya insya Allah pada episode selanjutnya. Dan kami tidak bosan-bosannya mengucapkan terima kasih atas segala bantuannya. Alhamdulillah kita sekarang sudah berada di lantai 2. Insya Allah kita akan lanjut ke lantai 3, dan mohon doa, mohon dukungannya, semoga ini segera menjadi manfaat untuk masyarakat, ya. Ajarakallahu fima a'tait wa barakallahu fima abaqait wa ja'ala maluka tahurun. Terima kasih, barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.